seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih di hari pemungutan suara, meskipun ada yang tidak menggunakan, tapi mayoritas datang ke TPS. Dan tidak pernah ada ajang mobilisasi sosial seperti itu, kecuali pilkada. Maka ini mengkhawatirkan dan tidak juga mengherankan kalau ada kekhawatiran penyelenggaraan pemilihan serentak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Pemilihan 2020 berlangsung istimewa karena digelar berbeda dengan tahun sebelumnya, pemilihan sebelumnya. Digelar berbeda karena digelar di tengah kondisi pandemi. Kita akan mendengarkan langsung dari Komisioner KPU RI. Ya, hari ini kita bukan hanya pemilihannya yang istimewa, tapi podcast kita kali ini istimewa karena tamunya orang istimewa, Bung Firian Asis, Komisioner KPU RI. Selamat datang di podcast Lantai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Femi sudah mengundang. Ini saya bingung ini panggilnya Abang atau nanti panggilnya Bapak terlalu ketuaan. Ya. Oke, Bung Firian, saya panggil Bung Firian aja ya. Iya. Ini kita tahu bersama bahwa kemarin pemilihan itu sempat ditunda ya, tahapannya sempat ditunda dari yang tadinya bulan September, 23 September ditunda jadi 9 Desember. Ini karena kemarin ada pro kontra ya tentang pandemi, dan alhamdulillah sekarang tahapannya dilanjutkan lagi. Seperti apa persiapan yang telah dilakukan oleh KPU RI terutama dalam menghadapi pemilihan yang di tengah pandemi ini? Terima kasih Mbak Femi. Poin pentingnya adalah pemilu melingkupi pilkada. Jadi agar lebih enak bahasa yang kita gunakan, pemilu sebagai satu ajang artikulasi kedaulatan rakyat dalam bentuk penyampaian dukungan pernyataan politik lewat surat suara langsung oleh rakyat, itu harus dapat dilaksanakan dalam suasana yang damai, suasana yang kondusif, sehingga proses penyaluran aspirasi atau kehendak politik masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Dan salah satu poin pentingnya adalah pelaksanaan pemilu, include di dalamnya pilkada, harus dapat memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat. Di masa lalu, suksesi kepemimpinan atau sirkulasi elit dalam jumlah massal identik dengan kekerasan. Sebelum kita mengenal demokrasi, sirkulasi elit politik di satu daerah bisa dengan damai bila tidak melibatkan banyak orang. Misalnya, dia dari segi keturunan atau kemudian pendekatan lain. Tapi yang melibatkan rakyat banyak itu biasanya di masa lalu, itu senantiasa dengan kekerasan. Nah, demokrasi dan pemilu hadir untuk menjamin proses sirkulasi elit berjalan secara damai, menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga dianggap, kalau kita lihat tren dari tahun 75 sampai dengan sekarang, sebagian besar negara di dunia ini menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Kami ingin mulai dari situ terkait dengan pertanyaan kenapa ditunda dan kenapa dilanjutkan. Ketika kita menunda di tanggal 21 Maret, itu dengan pertimbangan yang sangat matang. Pertimbangannya adalah 2 Maret 2020 kasus pertama COVID di Indonesia. Di Depok. Di akhir Desember 2019, itu kasus pertama diketahui dan dipublikasikan di dunia, di Wuhan. Sehingga disebutlah COVID-19. Dan dalam rentang waktu yang sangat singkat menyebar luar biasa. Maret dianggap menjadi pandemi global. Dan bahkan sampai sekarang kita ini tidak ada satupun orang yang bisa menyimpulkan secara pasti dan final tentang COVID-19.
Untuk itu, ketika pertama kali muncul, berkembang di pertengahan Maret, kami harus berada pada posisi memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai hal yang utama. Itulah sebab kemudian kami melakukan penundaan. Penundaan ini semata-mata agar kondisi yang lazimnya dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilihan itu benar-benar terwujud. Karena di Maret suasana seperti itu kita memutuskan penundaan dan disetujui oleh semua pihak. Harapannya pada saat kami menunda di 21 Maret ini bisa dilanjutkan dalam suasana COVID yang sudah terkendali, dalam suasana COVID yang tidak lagi berbahaya, atau katakanlah sudah tidak ada lagi COVID pada saat itu. Ya. Pada saat itu semua orang berpikir, oh COVID ini sekian bulan selesai. Ya, katanya Mei puncaknya, ya, setelah itu akan selesai. Namun ternyata seiring dengan waktu, di Mei ada pernyataan COVID ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, ini akan terus terjadi di sekitar kita. Sampai sekarang masih, bahkan sampai 2 mungkin 3 tahun ke depan. Maknanya adalah, kalau seperti ini dan ini realitas sosial kita, maka pertanyaannya, pilkada mau ditunda sampai kapan? Kalau sampai COVID berakhir, tidak mungkin. Karena prinsip demokrasi itu salah satunya pemilu dan pilkada dilaksanakan secara berkala 5 tahun sekali. Periodisasi ini penting untuk menjamin stabilitas politik, sekaligus juga fungsi-fungsi kepemimpinan elit politik lokal bisa berjalan dengan baik. Kita bisa bayangkan 270 kepala daerah kemudian karena ditunda berakhir masa jabatannya, itu tidak sesederhana apa yang kita kalkulasi sebatas misalnya mencari pejabat sementaranya. Tidak sesederhana itu. Dan risikonya bisa lebih berat. Secara bersamaan, COVID-19 adalah realitas yang kita mau tidak bisa lagi hanya sebatas berdiam di rumah. Kita masih ingat Maret, April, Mei kita semua mayoritas berdiam di rumah. Ya, karena ada PSBB. Iya, itu pendekatan yang baik pada saat itu, shock semuanya. Tapi kemudian kita melihat ini tidak bisa diteruskan. Kalau diteruskan, kolaps semua hal, termasuk kehidupan kita. Maka yang dilakukan adalah antitesanya, bagaimana kita hidup, coba untuk normal dalam tanda petik, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Itu pula yang menjadi rekomendasi dari gugus tugas. Di tanggal 27 Mei kepada KPU RI, pagi hari kami menerima surat itu, yang intinya demikian. Maka di tanggal 27 Mei siang dan sore hari kami rapat dengar pendapat di Komisi 2 bersama pemerintah mensepakati untuk dilanjutkan. Dan ketika dilanjutkan dengan satu prinsip, harus menerapkan protokol COVID-19 secara ketat, berkoordinasi dengan gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Dan itu yang kemudian sejak tanggal 27 sampai pertengahan Juni, dari 27 Mei sampai dengan pertengahan Juni, kami terus intens coba meracik, coba untuk memahami COVID ini bagaimana. Karena jangankan kami, semua pihak sesungguhnya pada saat itu sampai sekarang belum ada yang memiliki pengetahuan final tentang COVID ini. Semuanya meskipun sudah agak jelas, yang sudah agak jelas cara melawannya dengan cara menerapkan protokol COVID, selebihnya masih banyak temuan-temuan yang mengejutkan. Mulai dari variasi virusnya dan segala macam. Sampai vaksinnya. Sampai vaksinnya. Maka kami coba untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Atas dasar itu, KPU melakukan sejumlah penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan semata-mata semangatnya adalah niat awalnya memastikan penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan 2020, puncaknya nanti 9 Desember, bisa dilaksanakan secara aman, selamat, dan terpilih kepala daerah di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada secara demokratis. Secara bersamaan, ketika kami melanjutkan, ada kekhawatiran. Karena ajang pilkada ini ajang yang massal, sangat massal, tidak ada ajang di daerah semassal pilkada. Seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih di hari pemungutan suara, meskipun ada yang tidak menggunakan, tapi mayoritas datang ke TPS. Dan tidak pernah ada ajang mobilisasi sosial seperti itu, kecuali pilkada. Maka ini mengkhawatirkan.
Mengkhawatirkan dan tidak juga mengherankan kalau ada kekhawatiran penyelenggaraan pemilihan serentak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Ya. Kekhawatiran itu muncul beranjak dari realitas atau kegiatan pilkada. Namun sampai hari ini kami bisa menjawab dengan dua hal. Yang pertama, kami bisa dan jajaran kami tentunya seluruh Indonesia bisa menyelenggarakan dua tahapan, yaitu verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Yang kedua, pencocokan dan penelitian. Yang terakhir ini sangat mengkhawatirkan bagi kami sendiri. Namun sampai terakhir, kegiatan coklit dilaksanakan sejak tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus, 30 hari. Sampai hari ini, kami tidak mendapatkan laporan dari kurang lebih 300.000 petugas kami di lapangan, tersebar di 46.745 desa kelurahan, 4.241 kecamatan, serta 309 kabupaten kota yang terpapar COVID. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dimungkinkan terjadi karena jajaran kami kita tekankan disiplin menerapkan protokol COVID-19 dengan 3 APD. Yang pertama selalu menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai. Yang kedua menggunakan pelindung wajah. Yang ketiga menggunakan masker. Secara bersamaan, dalam rentang waktu 30 hari itu kita lihat di sejumlah daerah, masyarakat tidak mudah untuk disiplin menggunakan masker. Masyarakat tidak mudah disiplin menjaga jarak. Dan realitas ini terjadi di banyak daerah. Maka tidak salah kemudian kami memposisikan dan menempatkan kegiatan penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan 2020 ini, petugas kami di lapangan, sesungguhnya mereka bukan semata-mata menyelenggarakan tahapan pemilihan serentak lanjutan 2020, tapi juga menjadi agen perlawanan COVID-19. Karena terbukti, pertama, alhamdulillah tidak ada yang terpapar, dan sesungguhnya ketika jajaran kami bekerja, dia menjadi contoh nyata, memberikan teladan kepada lingkungan sekitarnya. Sebaiknya di masa sekarang kita beraktivitas sehari-hari dengan menerapkan protokol protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, dan itu yang sekarang sedang terjadi. Tentu tetap saja ada ruang hadirnya klaster baru di KPU daerah apabila jajaran kami tidak disiplin. Untuk itu kami terus mengingatkan, jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa nyaman, jangan pernah merasa bebas dari COVID. Tidak ada yang bisa pastikan, terlebih lagi realitas OTG sekarang di mana-mana. Iya. Jadi harus terus waspada untuk menerapkan protokol COVID. Mudah-mudahan kalau ini terus berjalan, puncaknya 9 Desember, kurang lebih ada 100 juta pemilih tersebar di 300.000 TPS. Kalau semuanya menggunakan masker, kemudian menjaga jarak di hari itu, yang terjadi adalah kondisi tersebut sebagai puncak perlawanan COVID-19. Karena massal semuanya menggunakan masker, semuanya menjaga jarak, dan mudah-mudahan itu bisa kita capai. Ya, jadi ini penyelenggara pemilu ini jadi agen perlawanan terhadap COVID-19. Iya. Ya, memang dilanjutkannya tahapan pemilihan ini itu sempat ada pro kontra juga. Bahkan ada yang menganggap bahwa KPU maunya ini karena proyek besar dan sebagainya, sehingga harus tetap mau melaksanakan atau melanjutkan tahapan ini. Padahal kan alasannya sangat jelas bahwa COVID-19 itu kita tidak bisa memastikan kapan akan berakhir. Nah, ketika kita harus menunggu kapan akan berakhir, maka nggak tahu kapan pilkadanya digelar. Nah, terkait dengan agen perlawanan terhadap COVID tadi, saya juga pernah mengundang teman-teman PPS di sini, dan saat itu kebetulan baru selesai melaksanakan coklit. Mereka punya pengalaman menarik juga di lapangan ketika mereka melakukan coklit. Jadi mereka memang seperti yang dikatakan tadi bahwa harus menjadi agen perlawanan terhadap COVID-19, dan mereka itu sangat patuh, protokolnya sangat. Waktu di sini saja, saya kan sebenarnya nggak biasa ini. Kalau podcast saya nggak biasa pakai masker ya. Cuman mereka nggak mau lepas maskernya. Oh nggak mau, kita nggak mau, karena kita harus memberi contoh kepada masyarakat bahwa kita harus menggunakan masker.
ini. Nah ini kalau begini ya kita optimis, masyarakat akan optimis. Walaupun sebenarnya kemarin juga di KPU sempat ada ya yang KPU RI ada yang terpapar COVID. Nah ini kan kalau misalnya beritanya menyebar itu ada kekhawatiran, jangan sampai ini akan berimbas juga ke daerah-daerah dan sebagainya. Bisa kami berikan informasi Mbak Femi. Satu orang yang pertama terpapar COVID-19 di kantor KPU RI itu terpapar bukan dampak dari aktivitas di KPU. Tapi yang bersangkutan, istrinya bekerja di satu tempat, yang di tempat itu secara bersamaan ada beberapa orang terkena COVID. Sehingga bisa kita sampaikan, klasternya di tempat sang istri, yang bersangkutan terdampak. Namun alhamdulillah sudah sembuh. Kami tracking setiap jajaran kami yang terkena COVID, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang kemudian di satu tempat karena antar mereka menyebar, tapi dampak dari aktivitas lain atau dari keluarganya. Sebagai contoh, ada kedukaan kita, salah satu keluarga dari penyelenggara pemilu di tingkat provinsi wafat, dan teman kami yang bersangkutan juga terkena COVID-19. Namun kasus ini menunjukkan di daerah bahwa yang bersangkutan bukan menjadi klaster di tempat KPU, tapi dari lingkungan keluarga. Poinnya adalah kita mesti menempatkan terkait dengan pandemi COVID-19 bukan hanya semata-mata terkait dengan penyelenggaraan pemilihan atau unsur politik, tapi ini juga berkaitan dengan kemanusiaan. Maka ini yang menjadi semangat kami dengan keberhasilan dua hal ini. Mudah-mudahan tidak membuat kita besar kepala. Memang ada yang terkena COVID, tapi setelah saya cek secara keseluruhan, bukan yang dikhawatirkan orang ini kan aktivitas yang di lapangan. Namun justru aktivitas di lapangan tidak. Karena kita pertegas, kita minta ketat, justru yang sekarang menjadi potensi, dan ini juga terjadi di banyak kantor, itu aktivitas di kantor. Maka kami menegaskan tidak boleh ada toleransi, sarana cuci tangan di kantor wajib ada, menggunakan hand sanitizer penting, setiap ada yang kena harus langsung diberikan disinfektan, areal kantornya bersih, kemudian disiplin untuk melakukan isolasi mandiri atau ke rumah sakit. Begitu. Dari hasil evaluasi seluruh provinsi ya, se-Indonesia ini, petugas pemutaran data pemilih atau PPDP itu dalam melaksanakan tugasnya, setelah melaksanakan tugas memang tidak ada yang terpapar. Sampai hari ini tidak ada. Sampai hari ini ada tidak ada kedukaan mulai dari kecelakaan. Ada juga jajaran kami yang meninggal dunia. Itu sepenuhnya bukan karena COVID. Sampai tadi misalnya ada yang meninggal dunia, kita lihat itu karena sakit. Dan itu bisa terkonfirmasi dengan hasil screening kesehatannya, pemeriksaan kesehatannya. Iya, berarti sangat ketat memang untuk protokol kesehatan ini dilaksanakan oleh KPU RI, dan ini akan menjamin kepada masyarakat bahwa meskipun digelar sekarang pun pilkada itu tidak masalah. Selama disiplin. Selama disiplin, iya. Karena saya melihat di KPU provinsi sampai jajarannya juga itu sangat ketat juga, saya melihat sampai ke bawah. Nah ini sebenarnya ada positifnya juga ini pilkada di tengah pandemi. Saya juga melihat ada di KPU Wonobolango itu mereka sudah punya aplikasi malah. Jadi siapapun yang ingin mengetahui tentang informasi, mungkin sudah tahu, siapapun yang mengetahui tentang informasi, jadi informasi pencalonan, tahapan pencalonan kapan, itu kan sudah ada aplikasinya, dan saya malah mencari tahu dari situ. Saat ini sudah tahapan apa, itu namanya apa ya, yang aplikasinya KPU Wonobolango. Ini kan sebenarnya mendorong selain jadi mendorong kreativitas dari teman-teman juga untuk melaksanakan sosialisasi meskipun tidak harus secara tatap muka. Iya, ini apakah ini merupakan perintah dari pusat atau mungkin kreativitas mereka sendiri? Kami lebih senang menyebutnya kesungguhan bersama. Menghadirkan penyelenggaraan pemilihan serentak yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Iya. Jadi kalau perintah kurang. Iya. Instruksi atau apa? Sepertinya tidak membangun iklim kreatif. Iya.
Dan kami membuka ruang kreasi bagi teman-teman di daerah. Kita dorong khusus dalam konteks penerapan teknologi informasi, bahkan kami pernah menyampaikan tahun lalu di salah satu rapat, saya membuka ruang bagi jajaran staf yang mengurus teknologi informasi, silahkan bikin sesuatu, kalaupun gagal nggak apa-apa. Jadi iklim kreasi dan inovasi itu harus dimunculkan, yang salah satunya adalah jangan takut untuk gagal. Di masa lalu, berbagai perangkat sistem informasi KPU dibuat oleh pihak eksternal. Berbagai bentuk kreasi yang dilakukan oleh jajaran kami sesungguhnya melibatkan pihak ketiga. Tapi bertahap sekarang hadir sebagian besar karena kreasi dari teman-teman. Dan kita membuka ruang itu. Tidak mungkin kreativitas bisa muncul tanpa kegagalan, nggak mungkin. Pasti ada. Dan kalau dibilang silakan kreatif tapi nggak boleh gagal, nggak mungkin ada. Karena yang namanya kreasi itu kan proses mencoba melakukan sesuatu hal yang baru. Nah, iklim itu kami bangun dan tidak kita salahkan apabila ada teman-teman di daerah membuat hal yang serupa. Yang saya ingatkan cuma satu, jangan sampai menjadi temuan dalam pemeriksaan keuangan karena kita mengelola anggaran negara. Dari kami itu saja. Selebihnya silahkan berkreasi. Kita buka ruang itu. Termasuklah yang dibuat oleh teman-teman mungkin di Bone Bolango. Jadi kita memberikan ruang setiap KPU yang menyelenggarakan pilkada mau bikin sistem informasi, mau bikin aplikasi tertentu silahkan. Syaratnya satu, jangan sampai ada temuan. Temuan itu bisa karena beberapa hal. Salah satunya adalah perilaku tidak terpuji, atau misalnya dalam bentuk korupsi atau markup anggaran. Kalau itu kita tidak toleransi. Tapi kita ingin membangun tradisi menyelenggarakan pemilihan dengan inovasi atau kreativitas dalam teknologi informasi. Mulai dari aplikasi yang ada di Bone Bolango, kemudian ada juga di tempat lain, itu bermunculan. Dan jajaran kami penyelenggara pemilu sebagian besar ini kan sekarang ini adalah anak-anak muda. Dan dengan kita buka ruang itu, sesungguhnya kita kalau anak muda ini kan kita hanya buka ruang saja, memberikan guidance mana yang boleh mana yang tidak, selebihnya serahkan kepada mereka. Itu akan bermunculan berbagai kejutan-kejutan. Contohnya KPU salah satu langkah majunya adalah karena tadi disinggung daftar pemilih, data pemilih dibuka kepada publik. Sebelumnya itu setelah kegiatan penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara. Tapi untuk Pilkada serentak 2020 itu dimulai sejak hari pertama coklit. Sebelumnya tidak pernah. Dan ini bisa dilakukan salah satunya kami men-challenge. Saya men-challenge teman-teman, saya bilang kalian ini kan anak-anak muda. Masa kita nggak bisa bikin sesuatu yang lebih baik, yang itu bisa kita tunjukkan kepada masyarakat. Dan mereka membuat itu. Meskipun ada gangguan serangan namun tidak masuk dalam bentuk DDoS, kurang lebih 1 jam, selebihnya sampai sekarang bisa diakses. Nah itu hal-hal yang kita dorong hadir di teman-teman kita. Kemudian sekarang misalnya selain sejumlah sistem informasi, media sosialnya semakin baik, kita ingatkan dan kita berikan masukan, kita buat pelatihan melibatkan platform media sosial yang ada di Indonesia yang banyak digunakan, itu kita undang, kita libatkan sehingga proses kreatif itu terus berjalan. Kemudian terkait dengan PPDP, saya melihat bahkan kita pernah menulis muat tentang tulisan Bung Firian yang mengapresiasi PPDP karena kita lihat memang mereka itu tantangannya luar biasa. Bahkan di sini malah ada PPS yang ketika mereka sudah melakukan tugasnya memverifikasi secara faktual dan sebagainya, tetapi mereka malah tidak tahu honornya berapa. Artinya ini mereka jiwa yang terbangun di PPS atau penyelenggara pemilu di tingkat bawah itu sangat luar biasa. Mereka tidak peduli berapa honor yang diterima, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah ini secara serentak dan itu sukses dilaksanakan. Jadi saya terkesan dengan itu bahwa ketika ditanya honornya berapa, kami belum tahu honor kami berapa. Itu saya bikin puisi itu, terima kasih juga dipublikasikan. Itu dalam suasana yang memang sedih. Sedih karena memang tantangannya besar sekali. Jadi kita sudah tahu
ketika banyak orang memilih berdiam di rumah, kurang lebih ada 300.000 orang dari rumah ke rumah mendata pemilih. Ya. Yang kita tidak tahu Bahkan ketika mereka dikunjungi dari rumah ke rumah, kita nggak iya. tahu yang bersangkutan terpapar COVID atau tidak. Iya. Kita hanya bisa berikan guidance, terapkan protokol COVID-19. Kami tinggal di Jakarta, Mbak Femi. Sebagian kolega kami, teman-teman, itu sampai tidak mau keluar rumah sampai sekarang. Tapi teman-teman kita PPDP itu luar biasa. Iya. Jadi saya bilang mereka ini selain ujung tombak pelindung hak pilih warga negara, memang benar-benar agen perlawanan COVID secara nyata. Dan itu kita bersyukur diapresiasi sejumlah pihak. Dan saya sangat bersyukurnya adalah tidak ada satupun dari mereka yang sampai hari ini terpapar COVID. Kemarin kami sampaikan di Komisi 2 mendapatkan apresiasi setelah selesai RDP. Kaget itu sejumlah pimpinan Komisi 2. Wah, itu hebat itu. Sama sekali nggak ada nggak ada, Pak. Yang ada petugas-petugas jajaran KPU yang bekerja di kantor. Yang itu terdampak dari keluarganya. Bukan yang di lapangan tidak. Bukan yang di lapangan. Di lapangan tidak. Iya. Sampai hari ini. Iya. Jadi KPU ini semakin percaya diri ini melangkah ke depan. Percaya tidak, tapi kita meyakini mudah-mudahan ini banyak pertolongan. Karena kalau kita yakin bahaya. Yakin itu nanti biasa ada celah-celah kita menjadi alpa. Jadi kami selalu mengatakan kita harus terus waspada, harus terus disiplin protokol COVID. Iya. Salah satunya sejak bulan Maret, gaung perlawanan COVID dan disiplin protokol kesehatan COVID-19 ini sejak bulan Maret kita munculkan. Kita bikin berbagai publikasi, komentar-komentar, meme misalnya yang intinya adalah bagaimana melawan COVID-19, bagaimana disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19, itu sudah kita gaungkan sejak bulan Maret. Iya. Dan itu sepertinya berhasil terinternalisasi kepada jajaran kami. Maka tidak juga mengherankan dari bulan Maret kita gaungkan, bahkan saya bisa menyimpulkan paling tidak yang kita ikuti, kementerian lembaga yang terdepan menggaungkan perlawanan terhadap COVID-19 salah satunya KPU se-Indonesia. Iya. Bulan April berjalan, bulan Mei ketika tahapan dimulai, bulan Juni, jajaran kami itu sudah terinternalisasi dengan nilai-nilai itu. Terlebih lagi kita membiasakan, saya pada beberapa kesempatan, misalnya terakhir di beberapa televisi nasional diminta buka masker. Saya bilang kalau saya diminta buka masker, saya nggak mau jadi narasumber. Saya sebenarnya mau buka masker, tapi saya nggak mau jadi narasumber, karena buat saya sebenarnya andai seluruh stasiun televisi nasional penyiarnya menggunakan masker, itu sesungguhnya pengkondisian yang paling pas. Setiap hari orang menonton, melihat. Makanya saya tidak mau pernah melepas masker dalam berbagai kegiatan. Termasuk kalau ada webinar, diskusi. ya, Meme-nya itu, posternya saya minta foto saya yang pakai masker. Biar dibilang orang parno, sok-sokan. Saya bilang ini bukan soal sok-sokan. Ini soal kita saling mengingatkan dan taruhannya itu nyawa. Ini soal kemanusiaan. betul. Tidak ada toleransinya. Iya, karena nantinya kalau misalnya terjadi apa-apa, ada klaster baru lagi di pilkada, itu kan pasti KPU-nya lagi. Ini kan ada celah hukum lagi untuk, jangan sampai ada celah hukum untuk menggugat. Ini kan Oh iya.